Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Harsufi Fajri dengan nomor BP 191-151-2010 akan mempresentasikan hasil dari praktikum yang telah kita lakukan kemarin, itu praktikum modul 5 tentang lokalitas pada tiap program yang berbeda, yang nanti tujuannya kita dapat melihat eh, lokalitas-lokalitas pada setiap program yang nantinya kita cobakan. Di situ kita nanti akan melihat lokalitas mana yang baik dan lokalitas mana yang buruk. Nah, untuk pertamanya kita perlu tahu apa itu arti dari lokalitas sendiri. Nah, lokalitas sendiri itu adalah suatu cara program dalam mengakses suatu set lokasi memori yang berisikan instruksi-instruksi atau data yang akan dipakai pada waktu tertentu. Nah, lokalitas ini nantinya akan menentukan cache hit dan miss read pada proses fetching instruksi. Nah, lokalitas ini terdiri atas dua tipe, di mana itu ada temporally locality dan juga spatial locality. Nah, untuk temporal locality itu nantinya ketika suatu data itu di fetching, uh, kita nantinya program itu akan membuat nanti data itu kemungkinannya ketika nanti data itu akan dipakai lagi, data tersebut di-store di block cache. Nah, sedangkan untuk spatial locality, ketika suatu data itu di-fetching, nantinya uh, data-data yang alamat memorinya berada di dekat data yang sedang di-fetching tersebut, nantinya juga akan di-store pada cache, sehingga dapat digunakan, sehingga akses untuk ke data tersebut lebih cepat, dan juga itu untuk meningkatkan kecepatan dalam pengaksesan data-data itu nantinya. Nah, pada praktikum ini untuk langkah pertama, langsung saja kita perlu mengkonfigur semua semua opsi-opsinya itu di sini. uh, untuk settingan yang pertama itu kita menggunakan prosesor SMP. Kemudian untuk number of prosesornya itu cuma pakai satu prosesor. Nah, selanjutnya untuk Snoopy protokol kita menggunakan Messi, dan bus arbitration-nya itu adalah random. Selanjutnya untuk word of byte-nya itu 16, words by block itu 16 juga. Dan di sini kita menggunakan 8.000 block simen memori, itu 8.192, dan dengan block size itu adalah 256 kilobyte di sini, dan block size itu adalah 32 byte. Kemudian untuk bagian cache-nya kita perlu mengubah di bagian block size itu 128 dengan cache size 4 kilobyte, dan mappingnya itu adalah fully associative. Dan untuk replacement policy-nya itu adalah LRU. Nah, selanjutnya kita tinggal membuka memory trace. Di sini kita buka bagian sini, kita cobakan nantinya pada praktikum ini kita akan mencobakan mengetes, mensimulasikan bagaimana program-program ini nantinya bekerja, dan sehingga kita dapat menentukan lokalitas-lokalitas yang mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, di sini kita tinggal menekan yang pertama itu adalah hydro. Pada video kali ini saya tidak akan mencobakan satu-satu, karena nantinya untuk hasilnya saya sudah punya jurnal sendiri, dan nantinya kita akan bisa melihat pada jurnal yang telah saya siapkan pada praktikum kemarin. Untuk video ini saya akan mencobakan hanya pada satu program. Di sini itu adalah program Hydro, di mana program Hydro ini mempunyai number of memory access itu adalah sekitar 2000 dan 1651 instruksi. Nah, setelah kita tekan OK, selanjutnya kita mencobakan di multiprocessor evolution. Nah, pada bagian teks kita tinggal tekan ini. Kemudian kita tinggal execute. Di sini kita langsung tekan complete saja untuk melihat nantinya berapa hit miss rate yang
terjadi. Oh, maaf, sebentar, sepertinya saya keliru sebelumnya. Saya lupa untuk menekan OK di sini. Nah, selanjutnya OK. Baru kita cobakan memory trace yang tadi. Untuk di prosesor kita cobakan saja. Hit and miss. Sini kita complete dan execute. Nah, pada bagian ini kita tinggal melihat saja itu untuk global hit dan miss itu berapa, sehingga itu akan menentukan tingkat bagusnya lokalitas yang dilakukan program Hydro ini. Nah, di sini dapat dilihat terdapat 30 blok transfer ya. Di sini untuk untuk hit itu udah 85% dan untuk missnya itu udah 14%. Dari percobaan ini rata-rata hit dan miss itu berada pada sekitaran 14%. Untuk miss itu adalah pada sekitaran 10% sampai dengan 20% untuk rata-ratanya. Nantinya kita akan melihat itu hit dan missnya yang lebih bagus daripada Hydro ini. Nah, lanjut saja kita akan melihat hasil-hasil untuk uh, yang lainnya. Sini saya sudah punya jurnal sendiri. Nah, untuk Hydro sendiri itu hit miss-nya itu adalah seperti yang tadi itu sudah kita lakukan dan ini juga ada grafiknya. Untuk miss rate itu seiring dengan waktunya nanti seiring dengan berjalannya banyaknya akses yang terjadi nantinya miss rate-nya itu akan turun. Nah, nantinya akan saya jelaskan di akhir kenapa itu turun ya. Untuk selanjutnya untuk program dari NASA sendiri mempunyai hit dan miss rate seperti pada gambar itu 80 untuk hit itu 84% dan untuk miss itu ada 15%. Nah, untuk CXP. Nah, di sini kita dapat lihat CXP untuk miss rate itu adalah sangat rendah ya, di mana untuk aksesnya itu pun juga banyak. Berarti dalam akses sebanyak ini miss rate-nya itu sangat rendah. Dan juga untuk ear, eh, untuk program ear itu untuk miss rate-nya itu adalah di sini kita dapat lihat untuk miss rate. Sebenarnya saya salah screenshot. Di sini untuk miss rate itu berada pada sekitaran 10% untuk global hit dan untuk global miss-nya. Nah, untuk pada bagian com, di sini kita dapat lihat untuk miss-nya itu ada 18% ya. Pada wave kita dapat lihat di sini ada 17,479%. Dan untuk SWM itu adalah 19,630%. Nah, pada yang kita lihat tadi berarti kita dapat menyimpulkan untuk lokalitas yang terbaik itu nantinya kita lihat dari hit dan miss-nya. Nah, dari program yang kita lakukan untuk trace yang terbaik itu adalah pada trace dari CXP, di mana di sini angka dari miss rate-nya itu sangat-sangat rendah, di mana itu cuman di mana itu sampai ke 0,740% dibandingkan dengan yang lain itu pada 15 atau di atas 10%. Nah, pada SWM ini merupakan lokalitas yang paling buruk di mana jika kita bagikan dengan CXP tadi yang sama-sama menggunakan mempunyai akses 20.000, SWM sendiri memiliki miss rate dengan 19%. Nah, ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa SWM ini merupakan lokalitas yang buruk. Nah, untuk pertanyaan pada modul sendiri itu apakah semua program memiliki tingkat lokalitas yang sama? Nah, di sini setelah kita lakukan predikum, setiap program itu memiliki lokalitas yang berbeda karena pada setiap program itu memiliki baris-baris instruksi yang berbeda dan juga beberapa akses yang berbeda, jumlah akses yang berbeda. Nah, manakah program yang memiliki lokalitas terbaik dan terburuk? Nah, itu juga sudah kita sampaikan tadi sebelumnya, di mana lokalitas yang terbaik itu adalah CXP dan juga lokalitas yang terburuk itu adalah SWM, di mana itu kita lihat dengan hit dan miss rate-nya. Nah,
Untuk pertanyaan ketiga adalah apakah menurut Anda perancangan sistem memori yang memanfaatkan lokalitas program tertentu dapat meningkatkan kinerja sistem? Kenapa? Ya karena dengan lokalitas yang baik, itunya tentunya untuk semakin kecil misread yang pada program itu, nantinya itu akan menentukan kecepatan akses dari sebuah prosesor itu sendiri. Nah, misread, di sini kita perlu tahu hit dan misread itu sendiri. Nah, kapan program itu dikatakan hit itu ketika program memfetching data atau instruksi dari sebuah cache dulu. Apabila ditemukan cache data tersebut pada cache, berarti pada program itu terjadi hit. Sedangkan jika tidak ditemukan data atau instruksi di cache tersebut, sehingga program perlu fetching memori atau prosesor perlu memfetching data tersebut ke lokal memori. Itu yang disebut dengan miss. Nah, itu menyebabkan akses yang lebih lama karena kita perlu mengakses lokal memori dahulu, sedangkan dengan cache kita dapat lebih cepat dalam mengakses memori atau instruksi atau data tertentu. Nah, untuk pertanyaan terakhir itu selama pengembangan percobaan Anda dapat mengamati secara grafis secara umum ya. Di sini kita dapat lihat grafisnya itu menurun. Bagaimana misread menurun ketika pelaksanaan program berjalan maju. Nah, kenapa? Karena setiap kali terjadi pengaksesan itu seharusnya akan terjadi lokalitas di mana nantinya instruksi-instruksi yang diakses nantinya itu akan diletakkan kepada blok-blok cache yang ada. Dan kita juga telah mengenal sebelumnya itu terdapat namanya spatial spasial lokalitas atau lokalitas spasial di mana data-data yang di reference yang data-data yang sedang dipakai nantinya data-data yang ada di sekitaran data yang sedang kita pakai itu nantinya juga akan di-store di cache di mana akses akan semakin cepat di mana akses akan semakin cepat maksudnya di mana uh, prosesor akan hit ya, berarti hit itu berarti angka hit akan semakin naik dan juga miss rate-nya juga akan turun. Nah, mungkin untuk penjelasannya menurut saya begitu saja dari praktikum yang kita lakukan pada modul 5 kemarin, di mana tujuan itu kita mengetahui apa itu lokalitas dan bagaimana program-program yang ada pada percobaan kita sekarang ini memiliki lokalitas-lokalitas yang berbeda yang dapat kita lihat dari hit dan miss rate-nya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.